Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat, yaitu channel yang membahas tentang obat kimia maupun obat herbal. Kali ini kita akan membahas obat yang namanya Renadinak. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin ya robbal alamin. Teman-teman, Renadinak mengandung diklofenak sodium yang berguna untuk meredakan nyeri. Renadinak umumnya digunakan untuk meredakan sakit akibat radang sendi. Namun, obat ini juga bermanfaat untuk meredakan nyeri haid, sakit gigi, atau nyeri setelah operasi. Kandungan diklofenak dalam Renadinak memiliki efek anti radang sekaligus analgetik antipiretik. Obat ini mampu menghambat enzim siklosigenase yang bertugas memproduksi prostaglandin. Ketika produksi prostaglandin terhambat, gejala peradangan, termasuk nyeri dan bengkak, akan berkurang. Dokter dapat meresepkan Renadinak sebagai obat radang sendi untuk penderita rheumatoid arthritis, asam urat, osteoartritis, atau spondilitis ankilosa. Untuk nyeri selain radang sendi, obat ini biasanya baru digunakan ketika nyeri yang dirasakan tergolong berat. Renadinak tersedia dalam bentuk tablet salut enterik 25 mg dan 50 mg. Renadinak bukan obat bebas sehingga Anda perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mendapatkannya. Peringatan sebelum mengonsumsi Renadinak. Renadinak tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan anjuran dokter. Berikut adalah hal yang perlu Anda perhatikan sebelum mengonsumsi Renadinak. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang dimiliki. Renadinak tidak boleh diminum oleh orang yang alergi terhadap kandungan di dalamnya. Jangan mengonsumsi Renadinak jika baru saja atau akan menjalani prosedur operasi bypass jantung. Jangan minum Renadinak jika memiliki riwayat serangan asma atau alergi berat setelah mengonsumsi aspirin maupun obat OAINS lainnya. Beritahu dokter jika pernah atau sedang menderita tukak lambung, perdarahan saluran cerna, penyakit Crohn, kolitis ulceratif, lupus, anemia, porfiria, penyakit liver, penyakit ginjal, atau polip hidung. Informasikan kepada dokter jika memiliki penyakit jantung, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, edema, atau riwayat serangan jantung maupun stroke. Jangan merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol selama minum obat yang mengandung diklofenak karena dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan saluran cerna. Diskusikan dengan dokter mengenai penggunaan Renadinak jika Anda merokok atau mengalami kecanduan alkohol. Beritahu dokter bahwa Anda sedang menggunakan Renadinak sebelum menjalani operasi atau pemeriksaan medis apapun. Beritahu dokter jika sedang hamil, berencana untuk hamil, atau sedang menyusui. Obat yang mengandung diklofenak, seperti Renadinak, tidak boleh digunakan pada trimester ketiga kehamilan karena berisiko menyebabkan komplikasi kehamilan atau gangguan ginjal pada janin. Jangan langsung mengemudi atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan kewaspadaan setelah mengonsumsi Renadinak. Hal ini karena kandungan Renadinak bisa menyebabkan pusing, kantuk, atau penglihatan kabur. Konsultasikan dengan dokter perihal konsumsi Renadinak jika sedang menggunakan obat lain, termasuk suplemen dan produk herbal. Tujuannya adalah untuk menghindari efek interaksi obat. Segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius setelah mengonsumsi Renadinak. Dosis dan aturan pakai Renadinak. Dosis Renadinak yang diberikan dokter kepada tiap pasien bisa berbeda, tergantung pada usia pasien dan kondisi yang ditangani. Berikut ini adalah rekomendasi dosis diklofenak sodium yang terkandung dalam Renadinak. Kondisi, radang sendi, seperti termasuk osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Dewasa, 50 mg, 3 kali sehari. Anak usia lebih besar dari 14 tahun, 25 mg 3 kali sehari atau 50 mg 2 kali sehari. Kondisi, nyeri secara umum atau nyeri setelah operasi. Dewasa, 100 mg, 1 kali. Bisa dilanjutkan sebanyak 50 mg setiap 8 jam jika masih diperlukan. Kondisi, spondilitis ankilosa. Dewasa, 25 mg, 4-5 kali sehari. Kondisi, dysmenore. Dewasa, 50-100 mg, maksimal 150 mg per hari dibagi dalam beberapa kali jadwal konsumsi. Lama penggunaan 1-5 hari. Cara mengonsumsi Renadinak dengan benar.
Ikuti instruksi dokter dan bacalah informasi pada kemasan obat sebelum minum Renadinak. Jangan menambah dosis dan menggunakan obat ini melebihi jangka waktu yang dianjurkan dokter. Konsumsilah Renadinak tablet saat makan atau segera setelah makan. Telan tablet Renadinak dengan segelas air putih tanpa dikunyah, dibelah, atau dihancurkan terlebih dahulu. Jangan berbaring setelah minum obat ini, setidaknya sampai 10 menit. Jika lupa mengonsumsi Renadinak, segera minum obat ini begitu teringat. Namun, bila sudah dekat dengan jadwal konsumsi berikutnya, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Renadinak tidak untuk dikonsumsi dalam jangka panjang, kecuali untuk kondisi yang kronis dan disertai arahan dari dokter. Konsultasikan dengan dokter jika nyeri belum membaik setelah mengonsumsi Renadinak selama 10 hari. Simpan Renadinak di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauh dari jangkauan anak-anak. Efek samping dan bahaya Renadinak. Mengingat Renadinak mengandung diklofenak, efek samping yang bisa timbul setelah minum obat ini adalah sakit perut, rasa panas di dada, heartburn, mual atau kembung, diare atau sembelit, pusing, kantuk, atau sakit kepala, penglihatan kabur. Periksakan diri ke dokter jika keluhan di atas tidak membaik atau makin berat. Segera cari pertolongan medis apabila mengalami reaksi alergi setelah mengonsumsi Renadinak, atau muncul efek samping serius berikut ini. Perdarahan saluran cerna, yang gejalanya berupa buang air besar berdarah, batuk darah, atau muntah yang terlihat seperti bubuk kopi. Gejala serangan jantung, meliputi nyeri dada kiri yang menjalar ke dagu atau lengan, mual, dan keringat dingin. Gejala stroke, seperti lemah atau mati rasa di satu sisi tubuh yang terjadi mendadak, sakit kepala, atau gangguan bicara mendadak. Gagal jantung, yang gejalanya meliputi pembengkakan di tungkai atau kaki, dan mudah lelah atau sesak napas ketika beraktivitas. Gejala gangguan ginjal, antara lain jumlah urin yang keluar sedikit atau tidak keluar sama sekali, serta urin berwarna merah muda atau berdarah. Gangguan fungsi hati, yang bisa ditandai dengan keluhan nyeri di perut kanan atas, urin berwarna gelap, atau kulit dan bagian putih mata menguning. Gangguan pendengaran, misalnya telinga berdenging, memar atau perdarahan yang tidak biasa, perubahan suasana hati yang drastis, leher kaku yang tidak diketahui penyebabnya, sulit atau nyeri saat menelan. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.